Lutfi Jumaroh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai distribusi Poisson. Yang akan saya bahas di sini yaitu mengenai literatur kenapa dinamakan dengan distribusi Poisson dan pengertian apa itu distribusi Poisson. Distribusi Poisson pertama kali dikembangkan oleh Simon Denis Poisson pada tahun 1837. Poisson bukanlah berasal dari keluarga bangsawan yang ada di Prancis, melainkan ayahnya itu hanyalah seorang prajurit. Karena posisi prajurit itu sering didiskriminasi, akhirnya sebelum mengundurkan diri, ayahnya itu beralih profesi dengan mengerjakan tugas-tugas administratif. Kakak perempuan dan kakak laki-laki Poisson sudah meninggal karena sakit, sehingga kelahiran Poisson ini menjadi berkah tersendiri untuk keluarganya. Ketika Poisson berumur 8 tahun, terjadi pemberontakan penduduk Prancis. Semua yang merasa menderita oleh kaum bangsawan memberontak, termasuk ayah dari Poisson. Akhirnya, ayah Poisson itu memutuskan agar Poisson itu menjadi seorang ahli bedah. Karena pamannya adalah seorang ahli bedah yang ternama. Nyatanya, Poisson tidak cocok menjadi asisten ahli bedah karena tidak memiliki keterampilan dalam mengkoordinasikan gerak tangan dan tidak memiliki minat dalam bidang medikal. Pada tahun 1796, Poisson menuntut ilmu di École Centrale Paris. Kurangnya keterampilan dalam mengkoordinasikan gerak tangan, namun Poisson memiliki minat yang besar dalam bidang matematika. Prestasi akademik dengan cepat dapat diraih oleh Poisson. Sukses akademis dapat diraih dengan antusiasme tinggi dan kerja keras. Pada akhir tahun, Poisson menulis makalah tentang teori-teori persamaan dan teori Ising yang membuatnya lulus tanpa harus mengikuti ujian akhir. Prestasi ini membuat Poisson diangkat menjadi asisten di École berkat rekomendasi dari Lawrence. Karir Poisson terus melejit seiring dengan banyaknya tanggung jawab yang ada di pundaknya. Lewat buku ini yang terbit pada tahun 1837, Poisson membahas teori probabilitas dan dari situlah muncul istilah distribusi Poisson. Pengertian distribusi Poisson. Distribusi Poisson disebut juga dengan peristiwa yang jarang terjadi. Distribusi Poisson diberi nama sesuai dengan penemunya, yaitu Simon Denis Poisson, seorang ahli matematika bangsa Prancis. Distribusi Poisson adalah distribusi probabilitas diskrit yang menyatakan peluang jumlah peristiwa tertentu yang terjadi pada waktu tertentu apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dan dalam waktu yang saling bebas. Distribusi Poisson diturunkan dari distribusi binomial, yaitu pada kasus banyaknya eksperimen mendekati tak hingga dan banyaknya probabilitas sangat kecil atau bahkan mendekati nol. Saya Istiqatul Aini akan membahas mengenai ciri-ciri atau karakteristik distribusi Poisson. Nah, selanjutnya kita lanjut ke materi. Ciri-ciri distribusi Poisson. Yang pertama, banyaknya percobaan yang dilakukan pada interval waktu atau suatu luas daerah tertentu tidak tergantung pada banyaknya hasil percobaan yang dilakukan pada interval waktu atau suatu luas daerah tertentu yang terpisah. Nah, yang kedua yaitu probabilitas hasil percobaan yang terjadi sebanding dengan panjangnya interval waktu maupun luas daerah tertentu. Hal ini berlaku untuk interval waktu dan luas daerah tertentu yang sempit.
Nah, yang ketiga yaitu probabilitas dari suatu hasil percobaan yang lebih dari satu itu dapat diabaikan. Yang keempat yaitu variabel yang digunakan merupakan variabel diskrit. Nah, terus yang kelima dan keenam yaitu percobaan distribusi pada distribusi Poisson ini memiliki sifat independen dan juga random atau acak. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir yaitu biasanya distribusi Poisson ini percobaannya digunakan pada percobaan binomial di mana N lebih dari 50 dan P kurang dari 0,1. Nah, selanjutnya yaitu saya akan membandingkan perbedaan antara distribusi Poisson dengan distribusi binomial. Mengapa saya mengambilnya dengan perbandingan dengan distribusi binomial? Karena pengertiannya ini cukup sama, hampir sama. Nah, sebelum itu saya akan bahas pengertian dari distribusi Poisson juga dengan distribusi binomial. Yang pertama yaitu pengertian dari distribusi Poisson. Nah, distribusi Poisson adalah distribusi probabilitas diskrit yang menyatakan suatu peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada waktu interval tertentu apabila rata-rata kejadian ini diketahui dan dalam waktu yang saling bebas sejak kejadian terakhir. Sedangkan distribusi binomial adalah distribusi probabilitas diskrit yang jumlah keberhasilan dalam N percobaan ini saling bebas dengan percobaan dan memiliki probabilitas. Nah, perbedaan dari distribusi Poisson dengan distribusi binomial ini bisa dilihat dari ciri-cirinya. Yang pertama, pada distribusi Poisson, suatu hasil percobaannya sebanding dengan interval waktu atau suatu daerah tertentu yang dimana berlaku hanya untuk interval waktu dan suatu daerah tertentu yang sempit. Sedangkan pada distribusi binomial, setiap percobaannya ini memiliki dua kemungkinan, yaitu antara sukses dan gagal yang kejadiannya saling bebas. Nah, yang perbedaan yang kedua yaitu pada distribusi Poisson, hasil percobaan pada selang waktu atau daerah tertentu tidak tergantung pada hasil banyaknya percobaan yang terjadi pada selang waktu atau daerah tertentu yang terpisah. Sedangkan pada distribusi binomial ini di mana kemungkinan sukses ini disimbolkan dengan huruf P dan kemungkinan gagalnya disimbolkan dengan huruf T. Dan kemungkinan sukses ini hasilnya tuh tetap tidak memiliki ketergantungan. Nah, yang ketiga, pada distribusi Poisson, jika hasil percobaannya ini lebih dari satu dari hasil percobaan, maka dapat diabaikan. Sedangkan pada distribusi binomial ini pada kejadian N saling bebas tidak memiliki ketentuan atau disebut juga dengan independen. Jadi hasil dari satu eksperimen tidak mempengaruhi eksperimen yang lain. Nah, itulah 3 ciri-ciri yang menjadi perbedaan antara distribusi Poisson dengan distribusi binomial yang saya pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raja Prijaludin. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh fenomena pada distribusi Poisson. Nah, ada beberapa contoh fenomena dalam distribusi Poisson yang sering kita jumpai dalam aktivitas hari-hari. Misalnya, pada peristiwa datangnya kendaraan yang lewat dalam suatu interval waktu di suatu ruas jalan.
Nah, dari peristiwa tersebut dapat diamati hal-hal berikut. Yang pertama, tingkat kedatangan rata-rata kendaraan dapat dihitung berdasarkan data masa lalunya. Yang kedua, tingkat kedatangan rata-rata kendaraan per satuan waktu adalah konstan. Yang ketiga, banyaknya kedatangan kendaraan dalam suatu interval waktu tertentu merupakan peristiwa yang independen atau bebas. Yang keempat, probabilitas kedatangan kendaraan-kendaraan itu dalam suatu interval waktu adalah sangat kecil dan mungkin dapat dikatakan mendekati nol. Distribusi Poisson juga banyak digunakan dalam hal-hal berikut. Yang pertama yaitu untuk menghitung probabilitas terjadinya peristiwa menurut satuan waktu, ruang atau isi, luas, panjang tertentu, seperti menghitung probabilitas dari banyaknya penggunaan layanan telepon per menit. Selanjutnya, menghitung banyaknya mobil yang lewat selama 5 menit. Selanjutnya yaitu menghitung banyaknya bakteri dalam 1 tetes atau bahkan 1 liter air. Selanjutnya yaitu menghitung banyaknya kesalahan ketik penghalaman bagi seorang penulis dalam sebuah buku yang akan cetak. Selanjutnya yaitu menghitung banyaknya kecelakaan mobil di jalan tol Cipali selama minggu pertama bulan Januari. Nah, yang kedua, distribusi Poisson juga digunakan dalam menghitung distribusi binomial dengan syarat apabila n-nya itu besar atau n lebih besar dari sama dengan 30 dan p-nya kecil atau probabilitas terjadinya kecil. P kurang dari 0,1. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang formulasi pada distribusi Poisson. Distribusi Poisson merupakan distribusi yang diturunkan dari distribusi binomial. Nah, dengan kata lain, distribusi Poisson merupakan kelanjutan dari distribusi binomial. Namun, yang menjadi perbedaannya, pada distribusi Poisson banyak perulangan eksperimennya relatif besar, atau secara matematik dinotasikan n mendekati tak hingga, dan probabilitas kejadian yang menjadi fokus perhatian relatif kecil, atau secara matematik dinotasikan theta mendekati 0. Penurunan fungsi peluang pada Poisson diperoleh dari fungsi peluang binomial dengan memisalkan n dikali theta sama dengan lambda, sehingga diperoleh theta sama dengan lambda per n. Sedangkan probabilitas suatu peristiwa yang berdistribusi Poisson dirumuskan dengan theta pangkat x dikali e pangkat min theta per x faktorial, di mana untuk x sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Dengan lambda sama dengan rata-rata terjadinya suatu peristiwa pada distribusi Poisson. E sama dengan bilangan natural atau 2,71828. Dan X faktorial sama dengan banyaknya kejadian sukses. Bisa 1 kali sukses, bisa 2 kali sukses, bisa 3 kali sukses, dan seterusnya. Saya Rima Rismayanti akan membahas tentang teorema distribusi Poisson, di mana dalam teorema distribusi Poisson, mean dan varian sama dengan lambda. Di sini diketahui variabel random distribusi Poisson dengan parameter lambda. Maka yang akan kita buktikan, yang pertama, mean sama dengan lambda. Yang kedua, varian sama dengan lambda. Yang ketiga, momen sama dengan E pangkat lambda dikali E pangkat T min 1. Nah, di setiap distribusi Poisson itu mempunyai rata-rata dan varians. Saya akan membahas pembuktiannya. Nah, yang pertama kita akan membuktikan mean sama dengan lambda, di mana mean kita simbolkan dengan mu. Dari pembahasan distribusi Poisson, mu di sini itu sama dengan lambda. Maka pembuktiannya berdasarkan definisi rataan diskrit, maka mu sama dengan ekspektasi dari variabel random x sama dengan sigma x dikali px sama dengan sigma x sama dengan 0 menuju tak hingga
X dikali lambda pangkat X dikali E pangkat min lambda per X faktorial sama dengan sigma X sama dengan 1 menuju ta hingga lambda pangkat X dikali E pangkat min lambda per X min 1 faktorial. Nah, kenapa batas bawah yang tadinya X sama dengan 0 menjadi X sama dengan 1? Ini terjadi karena ketika kita membuktikan X sama dengan 0, pada bentuknya selanjutnya adalah 0 sehingga kita abaikan. Nah, ingat bahwa n faktorial untuk n kurang dari 0 didefinisikan sama dengan 0. Nah, dimisalkan Y sama dengan X min 1, untuk batas-batasnya, untuk X sama dengan 1, maka Y sama dengan 0. Untuk X bernilai ta hingga, maka Y pun bernilai ta hingga. Nah, jadi diperoleh mu sama dengan ekspektasi nilai nilai harapan dari variabel random X sama dengan sigma Y sama dengan 0 menuju ta hingga lambda pangkat Y plus 1 dikali E pangkat min lambda per Y faktorial sama dengan lambda sigma Y sama dengan 0 menuju ta hingga lambda pangkat Y dikali E pangkat min lambda per Y faktorial sama dengan lambda dikali 1 sama dengan lambda. Nah, ingat bahwa sigma X dikali Px sama dengan 1, di mana Px merupakan fungsi kepadatan peluang suatu distribusi. Maka terbukti bahwa mean sama dengan lambda. Selanjutnya pembuktian dari varians, di mana varians sama dengan lambda. Nah, berdasarkan definisi varians, maka par X sama dengan E dikali X kuadrat dikurangi E dikali X dikuadratkan sama dengan E X dikali X min 1 plus X min E X dikuadratkan. Nah, E X min 1 sama dengan sigma X dikali X dikali X min 1 dikali Px sama dengan sigma X sama dengan 0 menuju ta hingga X dikali X min 1 dikali lambda pangkat X dikali E pangkat min lambda per X faktorial sama dengan sigma X sama dengan 2 menuju ta hingga lambda dikali X dikali E pangkat min lambda per X min 2 di faktorial. Nah, dimisalkan Y sama dengan X min 2, untuk batas-batasnya X sama dengan 2, maka Y sama dengan 0. Untuk Y sama dengan ta hingga, maka Y sama dengan ta hingga. Nah, X dikali X min 1 sama dengan sigma Y sama dengan 0 menuju ta hingga lambda pangkat Y plus 2 dikali E pangkat min lambda per Y faktorial sama dengan lambda sigma Y sama dengan 0 menuju ta hingga dikali lambda pangkat Y dikali E pangkat min lambda per Y faktorial sama dengan lambda kuadrat dikali 1 sama dengan lambda kuadrat. Nah, maka varian X sama dengan lambda kuadrat ditambah lambda dikurangi lambda kuadrat sama dengan lambda. Maka terbukti untuk varians sama dengan lambda. Nah, selanjutnya pembuktian momen sama dengan E pangkat lambda dikali E pangkat T min 1. Nah, fungsi pembangkit momen dari peubah acak X yang berdiskrit Poisson adalah E pangkat lambda dikali E pangkat T min 1 untuk T sama dengan untuk T bilangan real. M kali X kali T sama dengan sigma X dikali E pangkat TX dikali PX sama dengan sigma X sama dengan 0 menuju ta hingga dikali E pangkat TX dikali lambda pangkat X dikali E pangkat min lambda per X faktorial. Nah, kita gunakan sifat ekspansi dari deret Maxwell-Luari di mana sigma N sama dengan 0 menuju ta hingga sama dengan X pangkat N per N faktorial sama dengan E pangkat X.
E pangkat min lambda sigma X sama dengan 0 menuju hingga dikali lambda dikali E pangkat T dipangkatkan X per X faktorial sama dengan E pangkat lambda dikali E pangkat lambda dikali E kali T sama dengan E pangkat lambda dikali E pangkat T min 1 terbukti. Nah, itu tadi penjelasan dari teorema distribusi Poisson, di mana terbukti bahwa mean dan variansi sama dengan mu atau lambda. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Amalia. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan membahas tentang contoh distribusi Poisson. Nah, sebelum itu saya akan mengulang kembali rumus distribusi Poisson biar kita lebih paham lagi. Simak ya. Baiklah, saya akan mengulang kembali rumus dari distribusi Poisson biar kita lebih paham ke contohnya. Nah, yaitu peluang probabilitas distribusi Poisson X atau ditulis simbolnya P, Px sama dengan mu pangkat X dikali E min mu dibagi X faktorial. Nah, di mana mu-nya itu adalah rata-rata keberhasilannya atau sama dengan N kali P. N-nya itu banyaknya amatan atau banyaknya percobaan. Kemudian P-nya itu adalah probabilitas suksesnya dan X-nya variabel random discrete dan E-nya itu adalah bilangan logaritma natural atau new varian di mana nilainya 2,71828. Nah, di mana nilainya itu kalau di matematika perbedaan antara logaritma X dan non X atau tulisan ln X, nah sifatnya adalah logaritma natural X atau non X sama dengan E log X. Jadi basisnya itu bukan 10. Nah, di sini saya sudah tulis, saya blok dulu biar jelas. Nah, kita blok dulu. Nah, di sini ln X sama dengan log X bagi log E sama dengan E log X. Nah, jadi basisnya itu adalah bilangan logaritma naturalnya itu sendiri yaitu E. Nah, di sini E-nya itu adalah 2,71828. Nah, baiklah, langsung saja ke contohnya. Di sini saya ada dua contoh. Contoh pertama yaitu ada cerita sebuah konveksi pakaian menggunakan 20 mesin jahit. Probabilitas sebuah mesin jahit mengalami dan memerlukan perbaikan. Mengalami gangguan. Nah, di sini adalah 0,02. Nah, tentukan probabilitas dari 3 mesin yang akan mengalami gangguan dan memerlukan perbaikan. Penyelesaiannya itu adalah kita diketahui di sini N-nya itu adalah sama dengan 20. N-nya tadi banyaknya percobaan. Kemudian P-nya 0,02 probabilitasnya dan X-nya itu sama dengan 3 variabel random discrete-nya. Dan mu-nya itu adalah N kali P. Tadi N-nya 20 dan P-nya 0,02 dan dihasilkan 0,4. Lalu masukkan ke rumusnya. Nah, di sini Px, X-nya itu tadi sama dengan 3. Nah, sama dengan masukkan sesuai rumus. Di sini mu-nya sudah diketahui 0,4 pangkat X, X-nya tadi 3. Nah, 3. Kemudian dikali 2,71828 E-nya. E min mu. E-nya tadi logaritma naturalnya nilainya 2,71828. Kemudian dipangkatin min mu. Min-nya itu adalah 0,4. Min 0,4. Kemudian dibagi X faktorial. X-nya tadi 3 faktorial. Kemudian dihasilkan 0,0072. Atau jika dipresentasikan itu 0,72%. Next, contoh kedua.
Contoh 2. Di sini ada cerita jika peluang seseorang terkena penyakit demam adalah 0,005, berapa peluang bahwa terdapat 18 orang yang terkena penyakit demam dari 3.000 orang? Nah, penyelesaiannya diketahui N-nya tadi 3.000 orang, N-nya banyaknya percobaan, kemudian P-nya probabilitasnya tadi 0,005. Kemudian X-nya itu variabel random discrete-nya 18. Kemudian min-nya juga sudah diketahui, N kali P. N-nya sudah diketahui 3.000 orang, kemudian dikali P-nya 0,005. Dan hasilnya itu adalah 15. Kita masukkan ke rumus. PX sama dengan tadi X-nya 18 sama dengan 15 pangkat 18 yaitu min U pangkat X dikalikan E min min U yaitu 2,71828 pangkat min 15 dibagi 18 faktorial X faktorial. Nah, sama dengan dihasilkan 0,0706. Nah, begitu caranya. Nah, selamat mencoba.